Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Hari ini kita akan lanjut pertemuan ke-14. Yang akan kita bahas adalah aplikasi dari GNSS yang kedua. Peranan GNSS untuk kehutanan, mana GNSS ini akan punya peran yang cukup besar dalam bidang kehutanan, yaitu antara lain untuk penentuan jaring titik kontrol untuk keperluan pemetaan hutan, penentuan batas hutan atau batas antar subsistem hutan, dan navigasi dan pemantauan personil, juga kendaraan kehutanan, pembangunan dan aplikasi dari SIG kehutanan, pemetaan jalan-jalan kehutanan, dan pemantauan kebakaran hutan. Seperti telah kita pelajari, itu ada beberapa metode penentuan posisi dengan GNSS gitu ya. Dan untuk di bidang kehutanan kita akan menggunakan lebih dari satu metode kehutanan. Kemudian pembangunan jaring kontrol geodetik kehutanan ada berbasiskan metode survei statik GPS GNSS gitu ya. Jarak antar titik sekitar 10-20 kilo terikat ke jaring kerangka dasar geodetik nasional atau KDGN atau jaring kerangka dasar kadastral nasional atau KDKN, dan merupakan titik-titik acuan bagi aktivitas pengukuhan, pemetaan maupun pengelolaan hutan. Nah, di sini bisa nampak gambar itu ada gambar kawasan hutan, kemudian kita membuat jaringnya di tepi hutan dan juga di tengah-tengah hutan gitu ya. Dan perkembangan jaring titik kontrol kehutanan Indonesia gitu ya. Di periode kurang dari 1980 itu ada titik kontrol nasional yang ada titik triangulasi dan titik kontrol kehutanan yang digunakan ada titik triangulasi dan titik markan. Dan sekitar tahun 1980 sampai 1990 itu sudah titik kontrol nasional yang ada titik-titik Doppler, dan titik kontrol kehutanan yang digunakan ada titik triangulasi, titik markan. Kemudian periode setelah tahun 1990 itu titik kontrol nasional menggunakan titik-titik GPS ya, GNSS kerangka dasar geodetik nasional orde 0 dan orde 1. Kemudian titik kontrol kehutanan itu menggunakan jaring titik kontrol kehutanan, titik-titik terrestris, IDM, Tedolit, D2. Dan sejak tahun 1993 itu menggunakan titik-titik GPS dan jarak antar titik sekitar 20 km. Dan penentuan atau rekonstruksi titik-titik batas kehutanan berbasiskan metode survei GPS berdurasi pendek atau statik singkat atau pseudokinematik, dan jarak antar titik disesuaikan keperluannya dan terikat ke jaring titik kontrol kehutanan. Untuk kendala utamanya adalah obstruksi sinyal oleh rimbunan pohon. Kemudian perlu memanfaatkan sistem integrasi antara GPS, GNSS, dan total station. Ini sudah ada gambaran di kawasan kehutanan, gitu ada kawasan A, B, dan juga C. Perkembangan pengukuhan atau penataan batas kehutanan Indonesia di periode kurang dari 1960 itu peraturan perundang-undangan dengan menunjukkan GP, ZB, dan berita acara titik batas ini tidak seragam, dan alatnya menggunakan PTM. Dan tahun 1967 peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan 1970 menggunakan PP Nomor 33 Tahun 1970. Untuk 1974 menggunakan SK Dirjen Kehutanan Nomor 8 garing KPTS garing DJ garing 1 garing 1974. Untuk tahun 1983 UNECO Nomor 102 garing KPTS DJ garing 1 garing 83. Dan dari tahun 1967 sampai 1983 menggunakan PTM atau T0. Dan tahun 1990 peraturannya keputusan Menteri Kehutanan nomor 399 dan SK Dirjen Intak nomor 151. Sedangkan alatnya
Gunakan T0 atau T-to-lead atau total station. Periode 1996, ini peraturan perundang-undangan menggunakan keputusan Menteri Kehutanan nomor 634. Kemudian tahun 1997 keputusan Dirjen Juknis untuk alatnya ini diikatkan gitu ya ke titik GPS dari tahun 1996-1997. Pencarian atau perekonstruksian titik-titik batas kehutanan. Ini gambarannya menggunakan navigasi waypoint gitu ya dengan GPS. Ini untuk titik kontrolnya seperti biasa. Titik kontrol bisa diikatkan dengan titik jari yang lain. Kemudian kita bisa melakukan pengukuran gitu ya dengan total station gitu ya. Kemudian posisi titik batas TPKI gitu ya, bisa TP1, TP2, TP3 dan seterusnya ini bisa telah diketahui atau ditentukan, dan pada setiap titik jarak dan arah DI dan azimut ke I, dia jarak ke I dan azimut ke I, misalkan D1 azimut 1 ya ke titik berikutnya. Ini ditampilkan pada layar tampilan receiver GPS GNSS gitu ya. Seperti gambaran berikut penentuan azimut dengan GNSS ya. Ini ada gambarnya titik A, titik B dan titik C ini ditentukan koordinatnya dengan metode survei GPS GNSS gitu ya. Kemudian azimut dihitung dari koordinat titik A, B dan C untuk menentukan titik-titik sekitar dari titik ABC tersebut. Dan dalam pemetaan hutan ini dapat dilakukan dengan atau diintegrasikan dengan ilmu geomatika yang lainnya gitu ya. Misalkan dengan bantuan satelit penginderaan jarak jauh itu ada remote sensing, dan dengan survei fotogrametris dan juga survei terestris. Dan GNSS ini punya peran penting pada setiap ilmu tersebut di atas gitu ya. Manfaat pemetaan hutan ya, dengan menggunakan pemetaan GIS dan juga GNSS, GPS gitu ya, bisa bermanfaat untuk ini ya, perencanaan manajemen dari kehutanan sendiri gitu ya. Kemudian untuk perencanaan pengembangan ya, pengembangan dari kehutanan baik ataupun pembangunan gitu ya, baru perumahan ataupun perluasan daerah kehutanan, dan untuk penjualan balok kayu gitu ya, ataupun balok dari pohon gitu ya. Kemudian hipotek dan penggadaian aset, dan untuk menyewa untuk tempat berburu gitu ya. Misalnya kalau di luar itu ada daerah tempat berburu, daerah yang dia izinkan untuk berburu ataupun tidak gitu ya. Kemudian selain itu untuk delineasi gitu ya dari atau pembatasan lahan rawa, dan untuk penentuan ukuran luas lahan, dan untuk buffer gitu ya, atau penentuan batas penahan sungai, dan untuk penentuan lokasi spesies yang dilindungi atau hampir punah, dan juga untuk pencurian balok atau kayu gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui dari mana yang sudah dicuri gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh peta manajemen dari kehutanan gitu ya. Di situ ada gambar di legendanya ada jalan setapak gitu ya, menuju sebuah pertanian gitu ya, atau daerah pertanian. Kemudian ini ada batas dari lahan kelolaan gitu ya. Kemudian selain itu di sini ada batas-batas dari legenda yang lain gitu ya. Dan seperti ini penanaman dari pohon pinus, kemudian di sini juga akan bisa dibedakan di penanaman pohon pinus pada tahun berapa. Nah, dari tahun di sini bisa dipilah, jadi tahun berapa
atau saat yang tepat dalam untuk mengambil balok kayu tersebut gitu ya. Peran GNSS dalam pemetaan hutan dengan bantuan satelit penginderaan jarak jauh gitu ya. Ini contohnya bisa untuk pengadaan titik kontrol tanah untuk koreksi geometrik dan proses klasifikasi dan klarifikasi bagi kandungan informasi kehutanan yang nampak pada citra tersebut. Dan untuk keperluan di atas, ketelitian posisi yang dituntut tergantung pada resolusi piksel serta skala citra yang bersangkutan. Dan di sini umumnya tidak terlalu tinggi. Nah, di sini contoh gambaran dari hubungan dari GNSS, penginderaan jarak jauh gitu ya, dan juga kehutanan. Jadi kalau dari penginderaan jarak jauh, ini akan nampak seperti ini gambarannya gitu ya, antara lahan, tanah ataupun daerah vegetasi itu atau hutan ya, ini kan hanya nampak warnanya hijau gitu ya. Cuman kita tidak bisa membedakan ini lahan apa gitu ya, ini daerah apa, tanahnya juga begitu, ini bentuk tanahnya, struktur geologinya apa. Dari sini kita bisa melakukan klarifikasi gitu atau ground truthing gitu ya, menggunakan receiver GNSS tipe navigasi. Ini berketelitian posisi horizontalnya sekitar 5 meter, ini sudah cukup memadai. Dan peran GNSS dalam pemetaan hutan secara fotogrametris, dimana kalau dulu warnanya berupa pesawat udara gitu ya, kalau sekarang udah banyak menggunakan UAV atau drone. Dan ini sama, dari menggunakan wahana tersebut ini juga membutuhkan satelit GNSS atau satelit penentuan posisi gitu ya, untuk menentukan lokasi pemotretan. Selanjutnya, selain itu nanti bisa melakukan pengadaan titik kontrol tanah. Kemudian di sini untuk navigasi pesawat saat pemotretan dan juga penentuan pusat exposure kamera. Kemudian GNSS dan inventarisasi hutan gitu ya. Inventarisasi hutan biasanya menggunakan pengukuran dan juga perhitungan gitu ya, atau pencatatan dari produk kehutanan. Nah, produk kehutanan seperti balok kayu gitu ya, atau jerami dari pinus ya. Dan juga ada tunggul kayu. Dan dari jadi penjumlahan, perhitungan dan pencatatan dari produk tadi biasanya digunakan secara sampling ya, dari semua daerah hutan. Kan ini diwakili dari 10 sampling ya, 10% sampling ini untuk mewakili dari seluruh area hutan. Kemudian dari inventarisasi hutan ini bisa diperlukan untuk penjualan balok kayu atau pohon, dan untuk rencana dari manajemen kehutanan, dan untuk perencanaan pengembangan tanah, kepemilikan ataupun perumahan. Kemudian evaluasi atau penaksiran harga dari perumahan ataupun lahan gitu ya, dan untuk hipotek dan pegadaian aset. Kemudian selanjutnya sini ada istilahnya menggunakan alat ya, selain GNSS ini ada LPS atau Laser Positioning System. Di sini koordinat tempat berdiri alat atau pengguna gitu ini ditentukan menggunakan GPS GNSS dan menambah alat namanya LPS gitu ya. Kemudian di sini bisa menentukan D atau jarak ya, jarak, kemudian ada D atau kemudian ada beda tinggi delta H, dan juga ada azimut, jadi untuk penentuan posisi hutannya di sebelah mana, kemudian jaraknya berapa, sehingga kita bisa juga menentukan tinggiannya juga gitu ya, dari beda tinggi. Kemudian koordinat pohon dihitung dengan menggunakan tadi ya, koordinat
tempat alat berdiri dan data ukuran LPS dengan pengukuran ke beberapa titik pada batang pohon, kemudian ada diameter batang dan juga tinggi pohon ini dapat diestimasikan. Selanjutnya kalau selain LPS, kali ini juga bisa menggunakan peralatan yang lainnya yang menunjang seperti TLS gitu ya, atau terrestrial laser scanning. Nah, berikut contoh dari peta gitu ya, dibentuk 3 dimensi dari hutan. Nah, ini juga didapatkan dari GNSS gitu ya, dan tadi disampaikan, dan juga penentuan tinggi posisi dari pohon juga, width diameter juga dari pohon, dan luasan areanya, lokasinya di mana saja nanti akan diketahui. Selanjutnya ada peran GNSS dalam pembangunan hutan, tanaman industri atau HTI gitu ya, penentuan posisi titik-titik batas blok dan peta, dan rekonstruksi tata batas, untuk pemetaan enclave dalam areal peta, pendugaan luas peta dan luas tanaman HTI, penentuan posisi fasilitas pendukung dan objek vital, dan pemetaan jaringan jalan. Nah, kemudian di sini juga ada data penelitian gitu ya, untuk luas peta HTI yang diperoleh dari penentuan GNSS absolut dan juga dari polygon gitu. Jika dibandingkan, ini ada perbedaan dalam persentase dari luas peta hektar area yang sudah didapatkan gitu ya. Ini dari Nata Dewirya dan Gunawan tahun 1999. Nah, tentunya pasti ada perbedaan dari penentuan GNSS gitu ya, dan juga polygon, karena dengan GNSS ini banyak juga obstruksi dari daerah hutan, bangunan atau obstruksi yang lainnya gitu ya. GNSS untuk SIG kehutanan, mana ini GNSS membawa SIG ke lapangan, GNSS sebagai pendigitasi bumi, GNSS untuk pemanggilan data dan analisa, GNSS untuk ground truthing atau klarifikasi gitu ya, kebenaran lahan, dan untuk GNSS sebagai pengkorelasi data. Inventarisasi dan pemetaan jalan kehutanan ini hampir sama seperti yang minggu lalu disampaikan, bisa menggunakan inventory ATS. Nah, di sini kendaraan umumnya berdiri sendiri, pencatatan waktu pengambilan data, pencatatan koordinat dari data, jalur komunikasi data, bila mungkin gitu ya. Ada basis data di kendaraan. Nah, di sini di kendaraan dibekali perangkat seperti receiver GNSS yang menerima sinyal dari satelit GNSS, dan ada dibekali dengan kamera, foto, video ya untuk pengumpulan data. Kemudian ada onboard data logger dan map display, jadi untuk penyimpanan data kemudian bisa langsung didisplaykan. Dan di sini juga tergantung kondisi medan kendaraan gitu ya. Kendaraan survei ini bisa disesuaikan, tidak hanya kendaraan mobil, bisa jadi kita menggunakan motor, kuda, ataupun dengan berjalan kaki. Selanjutnya GNSS dan kebakaran hutan, pencarian atau rekonstruksi lokasi di lapangan dari hotspot atau titik-titik kebakaran hutan yang teridentifikasi pada citra satelit penginderaan jauh, dan pendelinesian kawasan kebakaran hutan dengan menggunakan pesawat, pemanduan pesawat dalam menjatuhkan bom air itu pada titik-titik kebakaran hutan, pemanduan navigasi personil ke kawasan kebakaran hutan, dan pemanduan personil dan juga penduduk dalam proses evakuasi dari kawasan kebakaran hutan. Nah, ini contoh lokasi hotspot di tanggal 1 Oktober tahun 2006. Ini dengan bantuan citra pencarian jarak jauh gitu ya, bisa nampak titik-titik api. Lokasinya di sebelah mana saja. Ini contoh dari Indonesia gitu ya, di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera. Di sini nampak titik kebakaran hutan. Kemudian di sini ada catatan dalam pemakaian GNSS dalam sektor kehutanan.
Pertama, ada kombinasikan GPS GNSS dan juga total station, atau bisa menggunakan LPS atau TLS. Nah, kemudian gunakan receiver yang juga mengamati GLONASS, jadi tidak hanya GPS, ada kemudian bisa Beidou, Kompas, dan lain-lain. Gunakan receiver GPS GNSS yang sensitivitas penerimaan sinyalnya tinggi atau bisa menerima sinyal satelit sebaik mungkin gitu ya. Dan gunakan peralatan untuk meninggikan antena sehingga bisa mencakup daerah yang lebih luas. Karena ini kawasannya bukan di daerah terbuka ya, karena di daerah hutan gambarannya seperti ini, kita akan banyak ditemui obstruksi atau gangguan di sekitar tempat pekerjaan. Dan GNSS dan perhubungan udara, GPS ini adalah komponen penting dari FANS atau Future Air Navigation System yang berbasiskan satelit, di mana FANS ini ada komunikasi, ada navigasi, surveillance gitu ya. Ini sama, semuanya bisa menggunakan GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Kompas, dan lain sebagainya. GNSS dan navigasi pesawat, karena penggunaan ruang udara yang lebih fleksibel untuk penentuan rute terbang yang lebih bervariasi, pelayanan navigasi yang relatif lebih baik, dan ketergantungan terhadap kondisi cuaca akan sangat jauh berkurang gitu ya, karena kita bisa menghindari cuaca yang buruk. Dan automatic dependent surveillance gitu ya, di sama seperti sebelumnya, di mana pesawat atau wahana udara menggunakan satelit GPS, kemudian nanti ada juga namanya satelit komunikasi atau radio gitu ya. Ini yang bisa menginformasikan posisi kita, kemudian bisa mengkoneksikan dengan daerah komunikasi komando ya, atau air traffic control ya. Di sini ada separasi jalur terbang lateral dan longitudinal, ini dapat diperkecil. Kemudian selain itu bisa menghemat bahan bakar dan memperpendek waktu penerbangan. Nah, kemudian selanjutnya ada GNSS dan pendaratan pesawat ya. Jika nanti lebih baik lanjutannya gitu ya, atau bisa nanti ada sertifikasinya, sehingga liputan sinyal yang lebih luas dapat didapatkan gitu ya, dan nanti akan membuka kemungkinan pembukaan banyak lapangan udara baru dan meningkatkan kapasitas pendaratan. Nah, berikut ada contoh persyaratan ketelitian dan integritas dalam penerbangan udara. Di sini ada aturan yang secara spesifik gitu ya, dari ketelitian dan integritas dalam penerbangan udara yang memang harus diperhatikan dari ketelitian posisi yang akan bisa dihasilkan. Kemudian di sini ada mekanisme kerja segmen sistem kontrol GPS. Di sini terdiri dari monitor station, ya, beberapa monitor station, kemudian ada master control station, kemudian ada control station gitu ya. Mana di sini ada master control station, pemrosesan data untuk tempat pengontrolan satelit dan pengoperasian sistem. Dan kalau ada permasalahan dengan satelit, pengguna baru tahu setelah sekian jam atau X jam gitu ya. Dan level integritas ini belum memadai untuk penerbangan sipil. Ada metode pemantauan integritas GNSS, mana sistem GPS ini mampu memenuhi persyaratan ketelitian untuk tahap penerbangan sipil, tapi persyaratan integritasnya belum. Dan untuk itu, dalam hal integritas, GPS ini harus dipantau dan juga diperkuat dengan metode atau sistem lainnya. Di sini ada metode internal, juga metode eksternal. Di sini ada metode internal seperti metode RAIM gitu ya, Reservoir Autonomous Integrity Monitoring, dan ada metode integrasi sistem ya, dengan GPS yang lainnya, seperti baru altitude, dan ada INS, CRS, Lorenzi, Omega, multisensor, FOR, dan lain sebagainya. Dan untuk metode eksternal seperti metode JAG gitu ya, GPS Integrity Channel, ini ada ground based
communication, ada satellite space communication, ada metode differential GPS, dia ada wide area DGPS dan juga local area DGPS, dan nanti bisa diintegrasikan GIG DGPS, dan ada ukuran jarak tambahan gitu ya, hingga nanti ada istilahnya wide area augmentation system sama local area augmentation system. Dan pelayanan GNSS untuk penerbangan di sini ada dibandingkan di setiap fase penerbangan, ada en route, approaching, and landing, dan ada integrasinya gitu ya, dan ada kesediaannya, dan ada akurasinya dilihat, dan WAS gitu ya. Ini umumnya mencakup suatu wilayah negara seperti Amerika Serikat atau Indonesia, sedangkan local area gitu ya mencakup suatu kawasan tertentu di sekitar suatu lapangan terbang. Dan pada RAIM gitu ya, receiver GPS di pesawat menggunakan informasi lebih dari satelit GPS lainnya atau lebih dari 4 satelit untuk mengecek integritas dari solusi navigasi yang diperoleh. Nah, berikut ini gambaran dari wide area augmentation system ya, dimana sama masih menggunakan satelit GPS ini untuk mengirimkan sinyal kepada wahana. Dan selain itu, sini juga ada wide area reference site atau WARS gitu ya. Ini contoh USA, ada 20-30 buah gitu ya. Dan WARS ini akan melakukan pengiriman data kepada wide area master site atau pusat pengolahan data. Dan tadi ada juga yang membantu adalah satelit komunikasi, ini yang memancarkan vektor koreksi diferensial dan informasi integritas satelit dan sinyal pengukuran jarak. Dan di sini satelit komunikasi ini juga mendapatkan ini ya, koreksinya dari wide area master site. Nah, ini ada gambaran tadi, ada GPS satelit pengirim penentuan posisi dari wahana, dan ada juga tadi satelit komunikasi secara geostationary satelit gitu ya. Dan ada ground out station, dan ada dia mau berkomunikasi dengan satelit komunikasi tadi. Dan di sini ada master station yang sebagai wide area master station. Juga di sekitaran daerah sini ini ada wide area reference station. Nah, ini contoh gambaran lainnya gitu ya dari wide area augmentation system. Ini ada yang contoh yang kuning, ini wide area reference station, dan ada yang merah, ini adalah wide area reference station yang baru gitu ya. Jadi ada pengembangan untuk tentuan lokasinya gitu ya. Dan sama ini ada GPS satelit, kemudian ada geostationary satelit gitu ya, yang membantu komunikasi, memberikan koreksi kepada wahana. Baik, untuk UAS-nya ya, minggu depan untuk UAS teori nanti silakan dibaca setelah bahan dari UTS ujian tengah semester. Nah, nanti semua bahan itu silakan dipelajari karena nanti akan kita ujikan waktu ujian akhir semester. Baik, atas perhatiannya gitu ya, dan juga setelah menyimak, saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.